Hai semua dan selamat datang di Alur Cerita Game. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Honda Tadakatsu. Ya, kalian gak salah dengar kalau bawahan loyalnya Ieyasu ini memiliki kisahnya tersendiri. Selain itu, Tadakatsu sering disebut sebagai prajurit yang melampaui kematian itu sendiri karena ia tidak pernah sekalipun mengalami luka yang berarti. Sementara itu, seperti biasa, gue minta maaf baru upload lagi karena pengaruh dari urusan pekerjaan yang berefek pada menurunnya keseriusan gue dalam menggarap cerita ini. Tapi gue berusaha buat tetap upload demi bisa menghibur kalian dengan konten ini. Dan daripada berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diperlihatkanlah tiga ninja misterius yang muncul tiba-tiba untuk menculik Ieyasu dari kediamannya. Kemudian tak berselang lama dari kejadian demikian, Tadakatsu yang mendengar kabar itu segera memasang ancang-ancang untuk pergi menyusul tuannya, yaitu menggunakan mode terbangnya. Kemunculan tiga ninja tadi kenal barusan merupakan sekelompok ninja bayaran yang menculik penguasa kastil Hamamatsu, yaitu Tokugawa Ieyasu. Lalu dari kejadian itu, efeknya meninggalkan rakyatnya tersesat dan kebingungan. Pada hari itu sepucuk surat dari Imagawa Ishimoto yang ditujukan kepada Honda Tadakatsu telah tiba. Ternyata isi surat tersebut mengungkapkan bahwa Imagawa Yoshimoto lah yang menjadi dalang dari penculikan Ieyasu demikian. Setibanya di sini, Tadakatsu langsung bergerak dan menuju ke intinya, yaitu berhadapan dengan Imagawa Yoshimoto. Pada akhirnya, Tadakatsu berhasil mengalahkan Imagawa menggunakan gabungan dari Battle Drive beserta Basara Tech-nya. Sehabis Tadakatsu berhasil membebaskan Ieyasu dari Imagawa Ishimoto, Ieyasu yang akan mengajak Tadakatsu buat pulang malah dihampiri balik oleh tiga ninja misterius yang kembali menculiknya. Kemudian Tadakatsu melihatnya pun langsung kesal sampai mengeluarkan uap panas dari armornya. Sekali lagi, tiga ninja tadi kenal menangkap penguasa kastil Hamamatsu, yaitu Tokugawa Ieyasu yang diliputi pusaran agitasi. Pada hari itu, surat dari Chosokabe Motochika yang berasal dari Shikoku yang ditujukan kepada Honda Tadakatsu pun telah tiba. Maka, dimulailah misi penyelamatan Ieyasu yang dilakukan oleh Tadakatsu di map pertempuran kavaleri berat Shikoku. Tetapi, di sepanjang perjalanan, Tadakatsu harus berhadapan dulu dengan transformernya Motochika yang berbentuk mirip seperti gajah. Barulah setelah itu, Tadakatsu akan berhadapan dengan Motochika yang ditemani oleh transformernya yang terakhir.
Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ujung-ujungnya Tadakatsu berhasil mengalahkan Motochika dengan gabungan Basara Attack beserta Battle Drive-nya. Lagi dan lagi, tiga ninja yang tadi kenal menangkap kembali Ieyasu Tokugawa. Lalu efek dari hal itu malah membuat rakyatnya tenggelam dalam gelombang keputusasaan. Pada hari itu, surat dari organisasi keagamaan misterius Gereja Sapi yang ditujukan kepada Honda Tadakatsu pun telah tiba. Pada misi di chapter 3 ini, entah cara apa yang digunakan oleh si Sapi sampai bisa mendoktrin Mori Motonari beserta Yoshihiro Shimazu untuk mau bergabung ke gerejanya Sapi. Sapi-sama. Waga nama Sunday Mori. Hizamazuku wa yoi. Sampai-sampai di pertarungan Tadakatsu melawan Motonari, Mori menyarankan Tadakatsu dan Ieyasu untuk join saja ke gerejanya Sapi. Mendengar hal itu, jelas Ieyasu menolak dan menyuruh ke Tadakatsu juga untuk jangan pindah agama, soalnya itu tidaklah bagus. Sementara itu, Ieyasu penasaran dengan Mori yang sekarang berbeda serta mempertanyakan kemana pasukannya Motonari yang tidak kelihatan. Dan Mori menjawab bahwa pasukannya sudah dipindah tugaskan menjadi penginjil cinta. Sehabis Mori kalah, Tadakatsu mesti berhadapan pula dengan musuh bebuyutannya yaitu Shimazu Yoshihiro. Oh, Zabi-sama! Zabi-sama no aiga-aiga! Omahan mo nishite ne! Selama pertarungan melawan musuh bebuyutannya ini, lagi-lagi Shimazu juga menyarankan Tadakatsu dan Ieyasu untuk ikut masuk dan bergabung ke dalam gerejanya Safi. Mungkin untuk Tadakatsu sendiri bisa dianggap sebagai aset yang sekaligus dipandang juga sebagai senjata bagi Tuan Safi. Di tengah-tengah perjalanan Tadakatsu, Ieyasu menyuruh Tadakatsu untuk menghancurkan kastilnya Safi, lalu Sapi yang mendengar hal itu tidak terima serta akan menyiksa Ieyasu dengan cara menggelitikinya. Takechiを救いに来た愛のウォーリアーね。わしの戦だ。戦いさん、カポシータの到着で。Selain itu, pada funfact-nya adalah ternyata pengisi suara dari karakter Sapi adalah orang yang sama yang mengisi suara karakter Imaga Yoshimoto, yaitu Kozo Shioya. Beliau merupakan seorang aktor, pengisi suara, dan narator Jepang yang bisa dibilang punya banyak pengalaman di bidang dubbing. Kali ini Ieyasu tidak diculik lagi oleh tiga ninja misterius seperti di chapter 1 dan 2 sebelumnya, melainkan sekarang bisa untuk pulang. Penguasa Kastil Hamamatsu akhirnya kembali, dan dengan melihat rencananya untuk memulai kampanyenya buat menaklukkan Jepang, antisipasi yang membara melanda tempat itu. Pertama, Ieyasu memulai persiapan untuk melawan saingan lamanya, yaitu Takeda Shingen dari Kai, dan menunggu hari untuk melancarkan serangan langsung ke Mikatagahara. Sampailah Tadakatsu dan Ieyasu di map Mikatagahara yang terkenal oleh banyaknya pasukan kuda milik Takeda. Player rentalan PS2 pasti sudah tidak asing lagi dengan map ini yang terkenal merepotkan dengan segerombolan kudanya. Intinya Tadakatsu akan melawan Yukimura terlebih dahulu yang menjadi bawahan loyalnya Takeda. Barulah setelah mengalahkan Yukimura, Tadakatsu malah mendapatkan kotak emas yang berisikan item spesialnya.
Ini entah kebetulan atau bukan, padahal gue mainnya itu ngasal tapi malah bisa mendapatkan kotak emasnya ini. Kalau kemarin itu dari karakter si Mori ya, dapat kotak emasnya itu di dekat pohon beringin. Kali ini si Tadakatsu di map Mikatagahara. Gue gak tahu main tiba-tiba bisa dapetin ini setelah ngambil kotak merah yang banyak darah plus jurusnya ya. Beres mendapatkan kotak emas, Tadakatsu pun bergegas untuk berhadapan langsung dengan Shingen Takeda. Ujung-ujungnya, Ieyasu yang dibantu oleh Tadakatsu berhasil mengalahkan Takeda dari Kai. Dan dengan begini, usaha Ieyasu tidak sia-sia meskipun lebih banyak andil dari si Tadakatsu dalam perangnya. Sekali lagi, tiga ninja misterius menangkap kembali Ieyasu seperti yang terjadi di chapter sebelum-sebelumnya. Pada hari itu, sepucuk surat dari tentara Toyotomi yang mendirikan kemah di Osaka ditujukan kepada Honda Tadakatsu langsung. Sesampainya di map Osaka ini, Tadakatsu disambut langsung oleh Hanbei pada pertempuran Toyotomi ini. Selain itu, isi surat yang tertulis berisikan bahwa Tadakatsu mesti tunduk terhadap pemerintahannya Hideyoshi. Lalu Ieyasu yang mendengar hal itu jadi merasa geram terhadap Hideyoshi. Tetapi selama pertarungan melawan Hanbei, Tadakatsu dianggap sebagai aset berharga oleh Hanbei bagi Hideyoshi. Maka dari itu, potensi yang dilihat Hanbei dari Tadakatsu sangatlah penting jika Tadakatsu mau bergabung ke pemerintahannya Toyotomi. Pada pertarungan di chapter 5 ini, Hideyoshi menyindir Ieyasu kalau Ieyasu itu bukanlah apa-apa jika tanpa bantuan Honda Tadakatsu. Bak terdengar seperti keserempet fakta. Ieyasu yang mendengar hal itu tidak merasa malu atau apa. Ya mengingat dirinya masih bocah, jadi belum begitu mengerti yang namanya sindiran fakta. Tujuan dari Hideyoshi menculik Ieyasu tak lebih dari sekedar menginginkan Tadakatsu untuk mau bekerja kepada Hideyoshi selama seumur hidupnya. Tetapi Ieyasu justru menyuruh Tadakatsu untuk menolaknya secara sopan-sopan. Pada akhirnya, misi penyelamatan Ieyasu tetap berhasil dituntaskan oleh Tadakatsu. Ujung-ujungnya, Ieyasu yang berhasil diselamatkan Tadakatsu pun langsung merayakan kemenangan dan keberhasilan dari bawahan loyalnya ini. Di akhir, Tadakatsu beserta Ieyasu akhirnya bisa pulang kembali ke kampung halamannya di map Mikawa. Jadi inti pada cerita kali ini adalah lebih menitik beratkan pada misi yang dilakukan Tadakatsu untuk menyelamatkan tuannya dari pihak-pihak musuh. Terkesan seperti melawak peran yang dibawakan oleh Ieyasu dalam game ini.
Cukup wajar karena dirinya masih bocah, jadi masih minim pengalaman bertarung apalagi meracik strategi perang. Oleh karena itu, kesimpulan dari cerita ini adalah pihak musuh banyak yang menginginkan Tadakatsu join ke pasukan musuh, yang mana melihat potensi Tadakatsu yang besar membuat musuh menculik Ieyasu yang dijadikan sebagai sandera untuk mendapatkan jaminan dari joinnya Tadakatsu. So, jika kalian suka dengan konten ini, silahkan subscribe, like, and share. Dan seperti biasa, kita bertemu lagi di cerita berikutnya.